Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Kali ini saya coba untuk kuliahnya kita lewat YouTube aja ya. Jadi saya upload videonya di YouTube, kalian tonton, kemudian diskusi via WA dulu untuk hari ini. Jadi hari ini tema kita adalah mengenai subjek hukum ya. Ini masih tentang pengantar ilmu hukum. Kita belum masuk keseluruhan kepada hukum bisnis itu sendiri. Ini masih pengantar ya. Jadi ini penting banget buat kalian ngerti dulu yang ini ya, baru kita mulai masuk ke hukum bisnisnya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Itu pengertiannya ya. Intinya subjek hukum itu adalah mereka yang secara hukum dapat memegang atau memiliki hak atau sebaliknya memiliki kewajibannya. Subjek hukum bisa jadi terdiri dari dua, yaitu manusia atau badan hukum ya. Manusia pada dasarnya kan secara otomatis menjadi subjek hukum dimulai dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya pun dianggap telah lahir padahal masih dalam kandungan ya, dan menjadi subjek hukum dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi ini pengecualian sih ya, bahwa dalam hal waris hukum perdata ya, bukan waris hukum Islam. Seorang bayi yang masih dalam kandungan itu mendapatkan hak waris juga. Misalnya dia punya ayah yang meninggal gitu ya. Nah, walaupun dia masih dalam kandungan, tapi dia sudah dianggap sebagai ahli waris. Itu hukum perdata. Kalau dalam hukum Islam saya kurang mengetahui ya. Nah, sebaliknya sedangkan apabila dia kemudian dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, misalnya ketika dia lahir, ternyata dia nggak menangis gitu ya. Dan akhirnya meninggal, maka secara hukum, di mata hukum negara gitu ya, bayi itu dianggap tidak pernah lahir dan tidak pernah ada, sehingga dia tidak bisa menjadi ahli waris, tidak bisa menjadi subjek hukum. Nah, ini dalam keadaan khususnya. Nah, sedangkan dalam keadaan umum ya, seorang bayi dan anak kecil pada umumnya itu dianggap tidak cakap menjadi seorang subjek hukum dan menjadi seseorang yang memiliki hak dan kewajiban. Kenapa? Karena ya ini sama seperti hukum Islam ya, rufi'ul qalam ala salasah, diangkat pena itu atau hisab itu dari 3 orang gitu ya, dari seorang anak sampai dia dewasa. Kalau dia belum balik, maka malaikat tidak akan mencatat amal baik buruknya. Nah, sama dalam hal hukum perdata juga seperti itu. Anak kecil yang masih dewasa, masih belum dewasa, masih di bawah umur dan belum menikah gitu ya. Jadi kisarannya itu kira-kira 18 tahun atau ya sekarang 19 ya kayaknya. Nah, itu dianggap tidak cakap menjadi subjek hukum. Maka ketika kalian misalnya nih umurnya masih 17 dan buka tabungan di bank, itu kalian nggak bisa pakai tabungan yang dewasa, mau nggak mau pakai tabungan anak, dan di dalamnya harus ada tanda tangan wali. Nah kan seperti itu ya, maksudnya kenapa kok anak kecil yang belum dewasa itu tidak boleh menjadi subjek hukum. Kemudian selain itu juga orang dalam pengampuan ya. Orang dalam pengampuan ini artinya orang yang punya kondisi tertentu yang menjadikan dia tidak diperkenankan untuk menjadi subjek hukum. Pertama, orang yang sakit ingatan ya, entah penyakit ayan ya kata orang. Saya juga nggak pernah lihat orang yang ayan itu seperti apa, jadi nggak bisa mendeskripsikan ya. Kemudian pemabuk dan pemboros. Pemboros itu maksudnya orang yang tidak mampu menggunakan hartanya dengan baik, sehingga oleh keluarganya dimohonkan agar dimasukkan dalam orang yang pengampuan. Jadi dia nggak boleh bertransaksi, nggak boleh jual beli, nggak boleh sewa menyewa dan transaksi lainnya. Nah, itu maksudnya orang dalam pengampuannya. Pemabuk dalam kondisi-kondisi lainnya tetap dianggap sebagai subjek hukum. Misalnya kalau di barat ya, misalnya nih ya, mengemudi dalam keadaan mabuk, walaupun dia mabuk gitu ya, dia tetap dianggap sebagai subjek hukum sehingga kena hukumannya kalau dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan tertentu, dalam keadaan yang lain, yang umum gitu ya, dia dianggap sebagai orang yang tidak cakap karena saat dia mabuk akalnya hilang gitu ya. Nggak boleh dia beli sesuatu atau melakukan transaksi kontrak tertentu, nggak boleh dalam keadaan mabuk. Nah, itu maksudnya ya.
Berikutnya adalah badan hukum. Badan hukum juga bisa menjadi subjek hukum. Badan hukum itu apa? Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat secara hukum dan mempunyai tujuan tertentu ya. Di mana badan hukum itu memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggotanya. Mungkin supaya lebih mudah kalian langsung ke contohnya aja ya. Contoh badan hukum itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Ada badan hukum yang privat yang didirikan oleh warga sendiri gitu ya, misalnya koperasi, yayasan, perusahaan dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Contoh badan hukum itu apa ya? Koperasi gitu ya. Misalnya koperasi FEBI yang punya kita. Kemudian yayasan kalau kalian dulu sekolahnya di aliyah atau SMA swasta, yaitu biasanya selalu dimiliki oleh sebuah yayasan. Kemudian juga perusahaan, artinya badan hukum yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Nah, berikutnya ada jenis badan hukum publik. Badan hukum publik ini ya yang dibikin oleh pemerintah ya, termasuk negaranya dan institusi pemerintahannya. Di sini saya kasih contoh yang sebelah atas itu gedung DPR ya. DPR itu adalah salah satu institusi pemerintahan. Kemudian yang di bawah ada presiden, ada polisi, ada TNI, ada MPR, ada DPR di situ ya. Nah, para menteri, nah itu semuanya termasuk badan hukum publik. Sedangkan yang sebelah kiri yang di atas itu koperasi gitu ya. Koperasi apa ini tulisannya? Nggak kelihatan juga nih. Nah, sedangkan yang di bawah itu Bank Mandiri. Bank Mandiri itu perusahaan ya, swasta, bukan milik negara. Yang milik negara itu kalau nggak salah TNI dan BRI. Oke, lanjut. Kalau sudah mengerti mengenai subjek hukum yang terdiri dari manusia atau badan usaha dan badan hukum gitu ya, berikutnya kita belajar tentang objek hukumnya. Apa itu objek hukum? Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum ya. Mungkin lebih realnya ya berbentuk benda, barang, atau hak apapun yang dapat dimiliki dan punya nilai secara ekonomi. Nah, itu objek hukum. Nah, jenisnya objek hukum ini langsung ke contoh gitu ya. Ada benda yang berwujud. Benda yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita raba ya. Seperti pakaian, buku, makanan, minuman, dan sebagainya. Kelihatan barangnya, bukan benda gaib ya. Nah, kemudian ada contohnya benda yang tidak berwujud ya. Seperti kalau kalian main ML ada diamondnya, nah itu benda tak berwujud tapi bernilai ya kan ya. Karena kalian harus beli gitu ya. Atau Anda punya akun Spotify, Anda punya akun Netflix, Anda punya akun Jokes gitu ya dan sebagainya. Itu tidak berwujud karena bentuknya akun aja gitu ya dalam HP kalian. Tapi di sana ada nilai ekonominya. Kalian beli untuk mendapatkan akun Spotify yang premium, Netflix yang premium dan sebagainya. Kemudian ada contoh benda yang bergerak seperti mobil, motor, dan lain-lain, sepeda yang lagi digandrungi di zaman corona sekarang. Terus ada benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, atau perabot yang melekat dengan rumah. Misalnya kalian bikin kitchen set yang ditempel di dindingnya, nah itu termasuk benda yang tidak bergerak. Nah, benda-benda yang berharga dapat dimiliki dan bernilai secara ekonomi ini yang dimaksud dengan objek hukum, seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut tadi di awal disebutkan bahwa subjek hukum itu dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu secara sederhana kita pasti udah paham ya. Hak itu apa yang harus kita tunaikan dan kewajiban itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Hak itu apa yang kita dapatkan ya sebaliknya. Mungkin di sini saya jelaskan konsepnya secara lebih aja ya, akademis saja ya. Dalam suatu ungkapan disebutkan hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Ini konsep hak dan kewajiban. Bahwa kita itu bebas pada dasarnya, tapi kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Biasanya dicontohkan kayak gini. Kalau kalian punya kos-kosan gitu ya, kalian ngekos di suatu tempat gitu ya. Kalian bebas untuk memutar musik sekeras-kerasnya, sekecang-kencangnya. Terserah kalian, kalian kok yang tinggal di kos itu. Tapi kalian dibatasi oleh hak teman di sebelah untuk tenang dan tidur gitu ya. Teman di sebelah juga punya hak untuk tidur ya, untuk tenang, untuk santai. Sehingga hak kalian untuk menyalakan musik sekeras-kerasnya dibatasi oleh hak dia yang ingin tidur. Jadi masing-masing hak itu saling membatasi satu sama lain. Atau mungkin bahasa lainnya di sini yang lebih akademis, hak seseorang akan menimbulkan kewajiban atasnya untuk pihak lainnya.
Dia punya hak untuk menyalakan musik sekeras-kerasnya, tapi dia juga punya kewajiban untuk menghormati teman di sebelah kamarnya yang ingin tidur. Nah, kayak gitu ya maksudnya. Nah, akan tetapi kalau kita mau bicara lebih literal lagi mengenai hak, sebab munculnya hak itu antara lain yaitu adanya subjek hukum baru. Misalnya ada bayi yang baru lahir ya, dia memiliki hak untuk dipelihara, dipelihara, untuk dibina oleh orang tuanya. Kemudian kalau ada perusahaan baru, maka dia akan memiliki hak untuk jual beli gitu ya, selaku subjek hukum dan seterusnya. Kemudian bisa juga hak itu muncul apabila terjadi perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Mungkin perjanjian yang paling sederhana itu ya jual beli gitu ya. Ketika kita melakukan jual beli, maka muncul hak bagi pembeli untuk mendapatkan barang dan muncul hak bagi si penjual untuk mendapatkan uang, sesederhana itu. Atau sebab munculnya hak yang ketiga, terjadi kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan atau kelalaian orang lain. Misalnya Anda sedang motoran gitu ya di jalan, karena Anda sedang melamun atau sedang main HP gitu ya, tiba-tiba nabrak orang ya, nauzubillah. Nah, dalam hal ini orang yang Anda tabrak memiliki hak, ya kan, memiliki hak untuk diberikan maaf gitu ya, diberikan uang ganti rugi kalau dia minta gitu ya, kalau dia ada kerusakan di motor dia atau gimana. Nah, itu muncul hak akibat kelakuan kita atau kesalahan kita yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Kemudian sebab munculnya hak yang keempat diantaranya yaitu ya karena seseorang telah melakukan kewajiban yang menjadi syarat memperoleh hak gitu ya. Misalnya kalian sebagai mahasiswa sudah ikut ujian, sudah hadir kuliah gitu ya, sudah mengerjakan tugas, sudah dikumpul kepada dosennya, revisi dan sebagainya, maka Anda akan mendapatkan hak Anda yaitu nilai dari saya gitu ya. Apakah nilainya dikasih B, apakah nilainya C, itu nanti tergantung kepada proses kalian selama pembelajaran. Nah, itu sebab-sebab munculnya hak. Berikutnya hak itu juga bisa hilang ya. Kapan hak itu bisa hilang? Antara lain pertama apabila pemegang haknya meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris, maka hak dia atas harta milik dia misalnya itu ya. Nah, itu akan hilang dan akan dilimpahkan kepada orang lain. Atau yang kedua, masa berlaku haknya telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Kalau Anda menyewa sebuah kosan ya dengan perjanjian selama 1 tahun, nah setelah 1 tahun itu habis, maka hak sewa Anda terhadap kosan itu habis gitu ya, dan Anda tidak berhak lagi untuk tinggal di sana. Anda harus memindahkan barang Anda kembali ke rumah Anda sendiri gitu ya, kalau tidak Anda perpanjang. Berikutnya, telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak. Kalau haknya itu tidak bermodel berkelanjutan ya, misalnya ketika jual beli tadi, Anda sebagai pembeli sudah menerima barang yang Anda beli, maka sudah selesai. Berarti hak Anda terhadap jual beli itu sudah selesai dan berakhir. Nah, itu maksudnya ya. Berikutnya mengenai kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah beban ya. Beban yang diberikan oleh hukum kepada suatu subjek hukum ya. Beban artinya sesuatu yang harus dikerjakan gitu ya, wajib. Kayak sholat itu kan wajib, nah, itu wajib Anda lakukan ya. Sebab munculnya kewajiban diantaranya yaitu pertama karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi kewajiban. Nah, dalam hal ini misalnya Anda berhutang di bank gitu ya, Anda sudah mendapatkan uangnya, udah cair nih di tangan Anda, maka Anda punya kewajiban setelahnya untuk membayar angsurannya. Nah, sederhana itu ya. Kemudian sebab munculnya kewajiban yang kedua karena perjanjian yang disepakati. Setelah Anda bersepakat, maka Anda sebagai pembeli tadi ya, Anda berkewajiban untuk memberikan uang kepada penjual. Sebaliknya si penjual dia akan memiliki kewajiban untuk untuk menyerahkan barangnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adanya kesalahan atau kelalaian. Ini contohnya aja ya, masih ada selain ini sebab munculnya kewajiban. Saya bikin 3 supaya nggak terlalu pusing kalian ya. Misalnya ada kesalahan atau kelalaian seseorang sehingga dia wajib untuk membayar ganti rugi. Ini kembali kepada contoh tadi Anda nabrak orang gitu misalnya. Maka Anda sebagai pelaku gitu ya, memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban yang Anda tabrak gitu ya. Nah, sesederhana itu ya. Itu munculnya kewajiban secara teori.
Sebaliknya kewajiban itu bisa jadi berakhir, antara lain sebabnya pertama karena orang yang memiliki kewajiban meninggal dunia, nggak ada ahli waris, nggak ada badan yang ditunjuk oleh hukum, misalnya Anda punya hutang di bank gitu ya, kemudian Anda meninggal dan Anda nggak punya ahli waris, nggak ada asuransinya, maka otomatis kewajiban Anda ya siapa lagi yang menanggung gitu ya, ahli warisnya nggak ada. Tapi untuk bank sekarang dia pasti diasuransikan ya, semua hutang Anda itu pasti diasuransikan sehingga kalau Anda meninggal asuransinya akan menggantinya. Berikutnya kewajiban juga akan habis kalau masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang lagi gitu ya. Kewajiban penyedia kos-kosan untuk menyediakan kosan bagi kalian akan selesai ketika perjanjian kalian berakhir. Segitu aja contohnya, gampang aja. Kewajiban juga akan berakhir jika sudah dipenuhi oleh yang bersangkutan. Kalau si penjual sudah memberikan barangnya kepada pembeli, maka kewajiban dia sebagai penjual selesai. Begitu juga Anda sebagai pembeli sudah menyerahkan uang Anda kepada penjual, maka kewajiban Anda pun dalam transaksi jual beli itu sudah beres juga. Kemudian hak yang melahirkan kewajiban telah dihapus. Ini kurang lebih sama aja sih ya, sama yang di atas-atas. Mungkin yang lebih saya tekankan itu yang nomor 5 ini ya, ada kewajiban yang terhapus karena ketentuan undang-undang. Ini mungkin contohnya seperti pajak gitu ya. Misalnya saat ini rumah makan yang punya omset 10 juta rupiah diwajibkan pajak juga oleh negara. Kemudian pada tahun berikutnya kewajiban ini dihapus dengan perda yang baru, maka kewajiban si warung makan untuk membayar pajak pun ikut hilang bersama dengan direvisinya undang-undang tadi. Berikutnya kewajiban atau kewajibannya berakhir apabila telah beralih atau dialihkan kepada orang lain. Ini misalnya dalam hal hiwalah. Saya nggak tahu kalian udah pernah belajar hiwalah atau belum ya? Semester 3 nih. Semester 3 ada biasanya di fikih muamalat itu tentang hiwalah atau pengalihan hutang gitu ya. Misalnya si A berhutang kepada si B gitu ya. Kemudian si A mengalihkan hutangnya kepada si C, maka kewajiban A untuk membayar hutang akan diambil alih oleh si C tersebut. Mungkin ada transaksi apa antara si A dengan si C gitu kan. Itu hiwalah artinya. Ini biasanya terjadi di bank syariah dalam kontrak take over gitu ya. Ketika si A mengutang sama bank BNI, kemudian dia datang ke bank BRI untuk take over hutangnya yang ada di BNI, maka BRI akan melunasi hutangnya ke BNI dan si A ini akan membayar angsurannya kepada BRI saja. Mungkin itulah contoh sederhananya. Terakhir terjadi sesuatu sebab di luar kemampuan manusia sehingga kewajibannya tidak bisa dipenuhi lagi. Nah ini mungkin contoh mudahnya gempa Jogja atau tsunami Aceh ya. Di tsunami Aceh mungkin kalian pada saat itu masih kecil, tahun 2004 mungkin apa 2005 saya lupa juga tuh. Nah pada saat tsunami Aceh itu terjadi gitu ya, banyak sekali orang yang berhutang yang kena imbas tsunami. Itu kan di luar kemampuan manusia, di luar kehendaknya, di luar akal pikirannya, semuanya terjadi karena kehendak alam gitu ya. Yang memusnahkan sebagian porsi dari Aceh sehingga rumah-rumah yang ada rumah hutang di sana ya itu semuanya habis, hancur gitu ya. Atau mungkin contoh yang agak lebih sederhana, misalnya Anda punya rumah KPR gitu ya. Tiba-tiba rumahnya ini kena gempa bumi atau terbakar atau kebanjiran sehingga rumahnya rusak, runtuh gitu ya. Itu di luar kemampuan kalian, maka kewajibannya kalau di bank mungkin nggak dihapus sama sekali, tapi dikasih keringanan gitu ya. Tapi dalam hal Aceh yang bencana alam dulu itu semuanya dihapus dan ditanggung oleh negara hutangnya. Seperti itu ya modelnya. Nah itu diantaranya penyebab berakhirnya suatu kewajiban. Nah sampai situ mungkin untuk materi kali ini ya. Berikutnya ini yang saya ingin jelaskan adalah masalah tugas perkuliahan ya. Ini harus saya jelaskan agak lebih detail karena saya orangnya dalam hal makalah lebih ribet menurut saya dibandingkan yang lain-lain ya kayaknya ya. Mungkin pertama yang saya sebutkan masalah tema pertemuan berikutnya dulu. Ini udah pertemuan kedua, jadi berikutnya pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis badan usaha, ada CV, ada perusahaan, ada macam-macam lah ya.
Kemudian pertemuan keempat kita bahas tentang legalitas perusahaan, apa aja yang harus dimiliki perusahaan supaya dia legal. Berikutnya pertemuan kelima kita bahas tentang hukum benda. Tadi sekilas sudah kita bahas sedikit bahwa benda itu terbagi menjadi benda yang berwujud, benda yang tidak berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Berikutnya pertemuan ke-6 belajar tentang haki. Ini udah kita singgung minggu kemarin ketika bicara tentang masalahnya Ruben Onsu gitu ya, yang rebutan hak merek ayam geprek gitu ya. Nah itu haki. Berikutnya pertemuan ke-7 hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan sekilas saja, karena kalau di kampus lain terutama di syariah mungkin ya, hukum perburuhan ini satu mata kuliah penuh, 2 SKS. Jadi di sini kita ringkas jadi satu pertemuan aja ya, pengantarnya aja ya cukup ya. Pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 pengertian dan syarat sah hukum perjanjian. Nah, start dari pertemuan ke-9 ini kita bicara tentang hukum kontrak. Kemarin saya udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya di prodi gitu ya. Bagusnya memang hukum perikatan dikasih porsi yang lebih banyak dalam mata kuliah ini, karena nggak ada lagi mata kuliah hukum perikatan, padahal itu menurut saya ya lumayan penting, apalagi kalau Anda kerjanya di bank yang sering berhubungan dengan kontrak dan akad. Nah, jadi di sini ada sekian 5 atau 6 pertemuan yang khusus membahas tentang hukum perikatan saja. Pertama, perikatan itu sama dengan perjanjian ya maksudnya. Nah, pertemuan ke-9 ini pengertian dan syarat sah hukum perjanjian. Kemudian pertemuan ke-10 asas-asas perjanjian. Pertemuan ke-11 wan prestasi, ini masih tentang perikatan ya. Pertemuan ke-12 keadaan memaksa, masih tentang perjanjian juga. Pertemuan ke-13 perbuatan melawan hukum, ini bisa kita bilang perjanjian, bisa juga kita bilang enggak. Terakhir yang ke-14 itu udah penyelesaian sengketa bisnis. Kalau ada sengketa bisnis, kalau ada berantem ya seperti kasus Ruben Onsu kemarin, penyelesaiannya kemana? Nah itu pertanyaannya. Jadi itu yang akan dijawab di pertemuan ke-14 ini. Berikutnya pertemuan ke-15 masalah anatomi kontrak. Kontrak itu isinya apa aja gitu ya, ada nama-nama para pihak, apa aja yang diperjanjikan dan seterusnya, dan juga contoh kontrak bakunya. Jadi di sini saya bagi pengennya itu menjadi 12 kelompok makalah. Dan terakhir pertemuan ke-16 UAS ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan, nggak ada rintangan. 16 pertemuan semuanya jalan dengan baik. Oke, berikutnya ketentuan tugas makalah. Ini memang ribet ya, seribet-ribetnya ini punya saya ini. Buatlah makalah dengan menggunakan PowerPoint yang saya sediakan. Nanti saya kirim entah via grup WA atau via Classroom yang sampai sekarang belum dibikinkan ya. Ya nantilah ya. Dari LMS juga belum ada, jadi kayaknya kita lama-lamanya ujungnya ke Classroom ya, kayaknya ya. Nggak tahu, kita lihat lagi perkembangannya nanti. Berikutnya buat makalah dengan menggunakan template MS Word yang juga saya sediakan. Nanti juga saya kirim, ada template makalah itu biar kalian bikin makalahnya rapi dan gak acak-acakan ya. Kemudian berikutnya setiap makalah akan saya cek plagiasinya atau similaritasnya menggunakan Turnitin. Kebetulan kami di jurnal langganan ya. Jadi kalian boleh kopas, boleh, tapi maksimal cuma 30%. Kalau Anda kopasnya di atas 30% wajib revisi, dan kalau kalian nggak mau revisi dan nggak turun dari 30% ya mohon maaf, nilai tugasnya saya kasih C ya. Keempat, referensi minimal 10. 10 ini 80%-nya jurnal, 20%-nya buku ya. Yang paling tua terbit di tahun 2010. Ini nanti saya tambahkan penjelasannya di belakang cara nyari referensinya. Berikutnya usahakan ada 1 dari 10 referensi itu minimal ya, yang bersumber dari tulisan dosen-dosen kita di FEBI, kalau bisa ya, dan kalau ada nanti akan saya kasih nilai plus. Keenam, Zotero nggak wajib. Zotero itu aplikasi manajemen referensi. Nanti saya kirim juga lah PowerPoint-nya lah. Tapi di sini saya ingin tekankan bahwa menggunakan aplikasi manajemen referensi itu nggak wajib. Maksudnya itu footnote-footnote-nya itu ya. Nah, sekarang itu kan ada aplikasi yang membantu kita bikin footnote. Nah, salah satunya namanya adalah Zotero. Maksudnya supaya footnote kita itu udah teratur, udah rapi, nggak perlu lagi namanya kita bolak-balik, nggak perlu kita mikirin komanya, nggak perlu mikirin tutup kurung, buka kurung. Secara otomatis dibantu oleh Zotero. Tapi di sini saya tekankan nggak wajib. Yang penting cara ngutipnya atau cara kalian bikin footnote-nya itu benar dan konsisten. Tapi kalau kalian pakai, saya kasih nilai plus juga.
Terakhir makalahnya dikumpul secara digital via WA, Google Classroom atau LMS menyesuaikan ya. Masalah Pak, apakah kertasnya A4, Pak, fontnya apa dan sebagainya, itu ikutin template. Jadi di template udah lengkap deh. Saya udah kasih tahu di sana kertasnya udah A4 gitu ya, fontnya udah 12, kemudian pakai font kalau nggak salah sih Calibri saya mintanya di situ, nggak pakai Times New Roman. Kemudian pakai footnote, ada bab 1, bab 2, bab 3 itu udah lengkap banget di template. Jadi kalian tinggal ikuti template aja dan tinggal ganti-ganti gitu ya. Formatnya nggak usah dirubah, cukup Anda ketik di situ aja. Jadi nggak usah kalian tanya-tanya lagi apakah pakai A4 dan seterusnya itu ya. Kemudian berikutnya masalah presentasi. Nah, presentasi ini kan saya sebenarnya masih bingung. Kita maunya pakai Zoom atau pakai YouTube aja gitu ya. Jadi di sini saya bebaskan aja lah udah. Pemakalah bebas, mau presentasinya pakai Zoom atau pakai Google Meet, bebas lah, terserah kalian gitu ya. Atau kalian pengennya pakai video kayak saya gini aja, boleh juga, terserah. Pokoknya saya bebaskan. Yang penting tetap di jam perkuliahan startnya. Kalau kalian memang memakai Zoom, berarti diskusi plus absen bisa kita lakukan secara live gitu ya. Jadi nanya langsung di kolom komentarnya atau pakai nyalain audionya gitu ya. Kemudian juga kita bisa absen langsung di situ. Tapi kalau pakai YouTube aja, kalian pakai video gitu ya. Diskusinya kayaknya jangan pakai komentar YouTube deh. Kayaknya pakai WA aja deh atau Classroom ya. Dan hanya dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung. Atau bolehlah pakai komen YouTube, tapi kalau udah jam pelajarannya habis, stop sampai di situ aja diskusinya. Jadi tanya jawab cukup pada saat jam pelajaran aja. Karena kalau di luar jam pelajaran saya udah nggak kebuka lagi gitu loh video-videonya. Sedangkan absen nanti via Google Form kalau udah beres disediakan oleh fakultas ya. Ya saya lihat terakhir kemarin belum beres ya, belum selesai. Ya kasihan juga teman-teman banyak kerjaan jadi ya santai ya. Nggak usah buru-buru masalah Google Form-nya. Berikutnya, di sini saya mau ngajarin sedikit tutorial gitu ya. Sampai di sini kita tutorial cara mencari referensi di Google Scholar atau Google Cendekia bahasa Indonesianya. Kalian buka aja situsnya, ini screenshotnya udah saya pasang di sini, nanti PPT-nya juga saya kirim ya. Buka situs, ketik kata kuncinya di sini misalnya saya ketik jurnal definisi perusahaan ya, kelompok kedua kalau nggak salah ya perusahaan ini, atau ketiga lupa lagi saya. Kemudian kalian tekan enter aja biasa ya kayak nyari di Google. Langsung keluar ini sebenarnya hasil-hasilnya, tapi ini masih acak deh. Jadi kadang-kadang yang tahun 2009 muncul, 2008 muncul, 90 muncul gitu ya. Nah supaya yang muncul hanya tahun 2010 ke bawah, kalian tinggal klik yang di tulisan custom rank gitu ya. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Gak tahu juga saya. Kalian cek aja, pokoknya di bawah tahun-tahun itulah ya. Klik aja custom rank itu. Kemudian kalau udah kalian klik nanti muncul dua kotak kayak gini ya, kiri kanan isian. Kalian taruh aja 2010 gitu ya. Kalian ketik manual 2010 di kolom sebelah kiri ya. Sedangkan yang kanan kosongin. Kalau dikosongin itu artinya sampai now, sampai sekarang 2020 ya. Kemudian kalian klik search, maka hasilnya akan muncul artikel-artikel yang umurnya tahun 2010 ke atas ya. Jadi 2010 sampai 2020. Sedangkan yang terbitan 2009, 2008, 2007 dan sebelumnya lagi itu nggak akan muncul di sini. Jadi kan referensi kalian itu update gitu loh ya. Kalau referensinya tua-tua itu bukan salah sih ya, karena referensi tua juga menunjang. Tapi itu kan referensi update otomatis akan lebih berkembang seiring dengan zaman gitu ya. Karena hukum itu berubahnya lumayan. Lebih cepat ekonomi tapi hukum juga berubah deh seiring berjalannya masa gitu ya. Dulu kita kuliahnya wajib tatap muka, sekarang kuliah wajib online, itu kan bukti dari perubahan hukum gitu ya. Karena itu kalau referensinya terlalu lama, kita takutnya referensi yang dulu itu tidak mengcover tidak mengcover apa hukum yang terbaru sekarang. Jadi referensinya haruslah update. Tapi boleh kalian memakai referensi yang tua 20% ya. Jadi ini enggak kaku gitu ya. 80% wajib update, 80% referensi wajib update, sedangkan 20%-nya kalian boleh memakai yang tua-tua. Misalnya kalian punya referensi 10, yang 8 itu update gitu ya, yang 2-nya referensinya itu adalah buku-buku lama. Boleh silakan, nggak apa-apa. Terus terakhir ini sekalian gitu ya,
supaya kalian lebih mudah mengutip, lebih mudah bikin footnote, bikin daftar pustaka. Di Google Scholar ini juga dia sediakan format sitasi atau format pengutipan ya. Kalian tinggal klik yang ini nih tanda petik ini ya, yang ada di bawah artikelnya itu. Tinggal klik aja tanda petik itu dan kemudian sebentar, muncul notif WA ini mengganggu ya. Nanti akan muncul jendela yang saya kasih tanda nomor 2 ini, cite gitu ya, sitasi atau kutip. Anda pilih yang Chicago aja lah, yang tengah. Nah itu tinggal kopas saja tuh. Tinggal kalian copy dan tinggal kalian taruh di footnote atau daftar pustakanya. Tapi halamannya jangan lupa ya, ini halamannya kan masih rank 144 sampai 153. Nah kalian ambilnya halaman berapa ya, halaman itu aja yang kalian tulis gitu ya. Nah ini untuk mempermudah kalian ketika mengutip artikel dari buku sekolah. Gitu ya, jadi mohon maaf ya memang agak ribet kalau saya terutama makalahnya ya. Makalahnya saya memang agak ribet khusus saya, apalagi ada cek plagiasinya segala macam. Jadi kalian saya minta tolong ya untuk kelompok yang 12 nanti fokusnya ke makalah dan diskusi. Sedangkan presentasi kalian nggak usah bikin yang pusing-pusing gitu ya. Kalau memang mau pakai Zoom ya lebih gampang gitu kan, nggak perlu ngedit apa segala ya kan. Tapi kalau kalian mau pakai YouTube gitu ya, yang bisa disimpan puluhan tahun dan kalian bisa review kembali kalau kalian udah tua nanti, dek ini ketika saya presentasi loh gitu ya, kalian kasih tahu sama anak kalian yang udah berumur 10 tahun atau 20 tahun ya. Ya bikin yang santai lah, nggak perlu susah-susah lah, bikin kayak punya saya aja nih. Jadi cuma pakai rekaman di HP aja, bikin PowerPoint gitu kan. Rekam di HP udah selesai, nggak perlu edit, nggak perlu pusing nambahin musik dan segala macam, capek deh. Editnya 2 hari baru selesai. Jadi udah kayak gini aja nih yang saya bikinnya yang paling simpel udah. Jadi mohon maaf ya memang kalau makalah saya pasti agak ribet. Tapi kalau presentasi kalian bebas aja lah. Mau pakai Zoom santai pokoknya. Mau pakai YouTube yang penting presentasinya ada. Udah gitu aja. Gak usah terlalu pusing. Tapi kalau kalian mau tanya-tanya ya silakan lah setelah ini ya. Mungkin sekian, terima kasih. Video kali ini agak panjang karena tidak hanya membahas materi tapi juga membahas masalah aturan tugas perkuliahan ya. Kalau kalian punya pertanyaan ya di grup WA aja, nggak usah pusing-pusing, email ini saya cantumkan dan kredit ya karena ini presentasi saya pakai template punya orang ya dari Slideshow biar cakep. Mungkin begitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon ditonton sampai habis ya. Kemarin udah saya omongin ya, nonton sampai habis nggak ngerti nanti. Kayaknya saya kasih tugas aja nih buat kalian pertemuan kedua ini untuk mereview ya, untuk meresum lah apa yang sudah disampaikan. Tapi nantilah diputuskannya. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.